Ratusan warga mendatangi sebuah rumah di kilometer 13 Kecamatan Sung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Izin Stitch yang punya akun ya. Salam toleransi untuk rekan-rekan sebangsa dan setanah air yang beda akidah ya. Di dalam video ini kita lihat laporan atau berita uh, sedang viralnya bahwa ratusan warga itu mengepung rumah Rudi Simamora kalau nggak salah, lantaran diduga menistakan agama, yakni agama Islam. Di dalam postingannya, saya juga sering mengamati Rudi ini kata-katanya kasar, ya, mungkin logatnya sambil ketawa, tentunya sambil bercanda, akan tetapi apa yang dia ungkapkan, dia nyatakan itu menyerang tidak berdasarkan dalil ya. Contoh dia mengatakan kalau Muhammad itu betapa di gua, seharusnya dia jadi dukun, jadi tabib, lebih kurang begitu. Dan wajar Muhammad itu dikasih gelar doktor katanya. Artinya apa? Orang Islam memanggil Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu tidak basing-basing ya. Menyebut nama Muhammad itu harus diikuti dengan Sallallahu Alaihi Wasallam atau Nabi atau Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam minimal. Tidak dengan menyebut nama saja. Itu sangat disayangkan gitu. Kalau umat Islam mendengar nama Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam disebut, itu semestinya berselawat. Itu sudah kebiasaan atau sudah sewajarnya orang Muslim itu berselawat kepadanya sebagai rasa syukur terima kasih atas kebenaran dan petunjuk yang telah dia bawa untuk keselamatan umat. Jadi nggak basing-basing, nggak kita serta merta gitu. Ini dengan lantangnya menyebut nama Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam tanpa gelar, ya itu berulang-ulang dengan nada yang setengah mengejek, mengolok-olok gitu. Jadi saudara, mohon maaf kalau ini menurut pendapat saya ya, dan itu tentu menimbulkan kebencian dari sebagian daripada umat ya. Namun banyak sekali komentar stop debat barbar di media sosial atau TikTok ya, karena akan menimbulkan banyak sekali kebencian, saling adu otot gitu kan. Namun menurut pandangan saya ini sangat sulit untuk dihilangkan karena banyak sekali yang siaran langsung atau baik pendeta maupun ustadz-ustadz itu siar ya. Siar pun boleh, tetapi yang kita lakukan jangan menghina atau mencaci atau merendahkan. Yang seharusnya ketika ada pendeta atau ustadz, ulama menyebut ayat baik dalam Bible maupun dalam Al-Quran misalnya, kita cari kebenarannya. Kalau toh memang benar dan kita tidak mengamalkan, kita harus introspeksi diri. Nah, itu menurut pendapat saya ya. Jadi kalau menurut pendapat saya sejauh ini ulama, ustadz, Pak Yusuf, Zuma, Zakir Naik misalnya, niatnya tiada lain untuk memberi petunjuk, peringatan dan kabar gembira sebagaimana tujuan daripada Al-Quran diturunkan. Tidak ada lebih dari itu. Ya seperti Ustadz Yusuf, saya sering lihat sedang berdebat dengan sambil ketawa, Yusuf menunduk sambil mikir apa jawaban mungkin kan, sambil bercanda juga dia mencari dalil. Ya ketika dikatakan seharusnya Nabi Muhammad SAW itu dari gua menjadi dukun, apa jawaban Yusuf? Nabi Musa pun turun dari gunung seharusnya jadi timsar katanya. Nah, belum lagi Nabi Isa alaihissalam ya itu ya. Jadi semuanya itu seharusnya nggak harus diungkapkan. Saudaraku, sahabat sebangsa dan setanah air, di dalam agama Islam
itu orang-orang yang beriman dianjurkan, diperintahkan untuk dakwah, untuk meneruskan syariat Islam yang dibawa Nabi Muhammad SAW, agar ajaran Islam, ajaran kebaikan dan kebenaran itu menyebar ke seluruh dunia, sehingga di akhir hayat nanti ketika dunia kiamat, manusia ketika dihadapkan kepada Allah tidak ada lagi alasan saya tidak tahu, saya tidak mendengar tentang Muhammad. Itu tidak ada lagi, karena kesaksian terakhir itu ditanya itu, apakah kamu tidak mengetahui bahwa Nabi Muhammad SAW itu utusan Allah terakhir, Allah Subhanahu Wa Taala terakhir, penutup para nabi yang menyampaikan agama Allah. Itu semuanya akan ditanya nanti ya. Ada dalilnya ya. Ya. Allah SWT menyuruh menebar kebaikan dan takwa. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Wala ta'awanu 'alal ismi wal udwan. Tolong menolonglah kalian dalam kebaikan dan takwa. Jadi kita diperintahkan oleh Allah SWT tolong menolong. Ketika kita mengetahui ayat ini bagus untuk seluruh umat manusia, nak mau menyelamatkan manusia secara seluruhnya, maka kita sampaikan. Ketika kita mengetahui ayat ini sebagai peringatan, ancaman, dan bakal masuk neraka barang siapa mengingkari, mengkufuri, sombong terhadap ayat-ayat Allah, maka kita sampaikan itu peringatan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Wattaqullah innallaha sadidul iqab. Bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya azab Allah itu sangat pedih. Nah, untuk itu kita tebarkan kebaikan, kita sebarkan, ya, sebagaimana Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW itu petunjuk yang benar, dan agama Islam agama yang benar, diunggulkan atas semua agama yang ada di dunia. Artinya apa? Wajib kita sampaikan, wajib kita sebarkan, karena kebenaran, karena petunjuk, karena agama yang benar yang diunggulkan atas semua agama. Kenapa diunggulkan atas semua agama? Debat dimanapun, Al-Quran dibawa, hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dibawa, open book, terbuka misalnya kan, itu sudah pasti menang, tidak akan terkalahkan, boleh dibuktikan, karena tidak ada satu ayat pun yang kontradiksi, tidak ada hadis Rasulullah SAW yang sahih kontradiksi dengan ayat-ayat Allah, tidak ada penyelewengan di ayat Al-Quran, walaupun satu titik, walaupun satu koma, apalagi perubahan kata-kata, kalimat, atau ayat tambahan atau pengurangan, itu tidak akan ditemukan, karena sesungguhnya Al-Quran dijamin, dilindungi, dan dijaga oleh Allah SWT langsung. Ya. Sebagaimana ditulis dalam surat Al-Hajr ayat 9. Allah SWT berfirman untuk membuktikan bahwa Al-Quran itu dari Allah. Cukup Allah sebagai saksi, enggak perlu. Ya, kebanyakan komentar, siapa saksinya kalau Allah memberikan ayat Al-Quran kepada Nabi Muhammad? Ini pertanyaan yang orang yang tidak beriman. Ya. Huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyuzhiruhu 'ala dini kullihi walau karihal musyrikun. Dialah Allah mengutus hambanya Muhammad sallallahu alaihi wasallam memberikan petunjuk yang benar dan agama yang benar melalui Al-Quran yang diunggulkan atas semua agama, sekalipun orang musyrik tidak menyukainya. Artinya apa? Diunggulkan, men. Kita harus berbangga. Maka kenapa kita harus berbangga? Ragu baca Al-Quran. Kalau bukan petunjuk, berarti kita kurang paham. Ya, baca dengan hati, bukan dengan kebencian. Ya, kitab lain misalnya, kalau memang ada kebenarannya, merujuk, dipelajari dengan hati, udah pasti orang itu masuk Islam. Demikian, selamat pagi, salam toleransi, ya, selamat. Kita berjuang sama-sama untuk menegakkan kebenaran, untuk keselamatan antar sesama, bukan untuk saling mengejek, memperolok, dan saling adu domba.